Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengembangan desain pembelajaran 6M Learning, yaitu integrasi antara Project Based Learning dan pembelajaran jelajah alam sekitar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Maulana dengan NIM 440141994, Denita Wijaya Ningrum 440141997, Rena Nurfadilah NIM 440141998, Randy Junianti dengan NIM 440141999, dan Arda Eriahma dengan NIM 440141999. Baik, yang pertama yaitu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ada nama sekolah dan mata pelajaran biologi, kelas 10 semester 1, dan KD yang kami gunakan yaitu KD mengenai protista, dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. A. Standar kompetensi yaitu memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. B. Kompetensi dasar, yaitu 3.6, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan 4.6, yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. C. Indikator, yaitu yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. 2. Menunjukkan ciri-ciri umum film dalam Kingdom Protista. 3. Mengenali protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Dan yang keempat, memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. D. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri Kingdom Protista berdasarkan pengamatan dengan baik. 2. Siswa mampu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum dan filmnya. 3. Siswa dapat menjelaskan peranan protista bagi kehidupan dengan baik. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil proyek atau produk tentang protista dan peran protista dalam kehidupan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama meliputi ciri umum protista, yang kedua ciri umum protista mirip jamur, ketiga ciri umum protista mirip tumbuhan atau alge, 4. Ciri umum protista mirip hewan atau protozoa, dan yang kelima peranan protista dalam kehidupan. Selanjutnya metode pembelajaran. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 6M Learning, yaitu merumuskan, merancang, menyusun, mengelola, menguji, dan mengevaluasi. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran kegiatan awal. Yang pertama salam dan doa serta mengecek kehadiran siswa. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa sebelum pelajaran dimulai, serta mengecek kehadiran siswa. Sedangkan siswa menjawab salam dari guru dan ikut berdoa, kemudian mengikuti presensi dengan tertib. B. Apersepsi. Guru memberikan pertanyaan tentang protista. Guru bertanya kepada siswa, organisme apakah yang termasuk dalam golongan protista? Lalu siswa menjawab setiap pertanyaan dari guru. Selanjutnya tujuan pembelajaran, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan D. Motivasi, menyampaikan pertanyaan yang memancing tentang ciri-ciri protista. Nah, guru bertanya, pernahkah kalian melihat protista? Bagaimana bentuk dan ciri-cirinya? Lalu siswa menjawab setiap pertanyaan dari guru. Selanjutnya, mekanisme. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok. Guru membagi kelompok dan menjelaskan bagaimana tugas kelompok harus dikerjakan. Kemudian siswa mempersiapkan diri. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya itu kegiatan inti. Pada kegiatan ini, tahap-tahap model pembelajaran yang digunakan akan diperinci satu persatu. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model pembelajaran 6M Learning. Untuk tahap yang pertama yaitu merumuskan. Pada tahap ini guru menyampaikan topik mengenai protista dan peranannya di kehidupan serta memberikan pertanyaan yang harus dipecahkan isinya oleh siswa. Nah, pada tahap ini juga guru akan membagi dalam beberapa kelompok agar siswa bekerja secara kelompok. Kemudian untuk kegiatan siswanya yaitu siswa mengajukan pertanyaan yang telah dirumuskan bersama kelompok. Kemudian pertanyaan diajukan setelah siswa melakukan observasi mengenai permasalahan tersebut.
Tahap yang selanjutnya yaitu tahap merancang. Pada tahap ini, guru memastikan setiap siswa dalam kelompoknya dapat memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Kemudian untuk siswanya, siswa berdiskusi dengan kelompok untuk merancang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tugas proyek. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap menyusun. Pada tahap ini, guru membuat kesepakatan dengan siswa kapan proyek akan mulai dilaksanakan. Kemudian, siswa menyusun jadwal penyesuaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama dengan kelompok. Yang selanjutnya yaitu tahap mengelola. Tahap ini, guru memantau keaktifan dan perkembangan siswa selama melakukan pengerjaan proyek, serta membimbing siswa jika siswa menemukan kesulitan. Untuk siswa sendiri, kegiatannya itu siswa melaksanakan pembuatan proyek sesuai dengan yang telah disusun sebelumnya. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap menguji. Pada tahap menguji ini, guru berdiskusi dengan siswa mengenai prototipe proyek dan mengukur pemahaman siswa mengenai proyek yang dikerjakan dan kaitannya dengan materi protista dan manfaatnya di kehidupan. Kemudian untuk siswa, kegiatannya yaitu siswa membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan pengerjaan proyek untuk dipaparkan saat waktu pemaparan. Tahap modal pembelajaran 6M Learning yang terakhir yaitu tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, guru membimbing proses pemaparan proyek, kemudian menanggapi karya yang telah dibuat oleh siswa, dan juga membuat refleksi atau kesimpulan tentang produk yang dibuat siswa, serta menyampaikan hal apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian, untuk siswa, yaitu kegiatannya siswa dan kelompok, itu memaparkan laporannya, kemudian kelompok lain dapat memberikan tanggapan ataupun saran, juga dapat membuat refleksi atau kesimpulan berdasarkan laporan hasil pembuatan proyek. Untuk kegiatan akhirnya sendiri, yang pertama itu ada menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru menyimpulkan materi dan tugas yang telah dipelajari dan dikerjakan. Kemudian siswa membuat refleksi ataupun kesimpulan. Untuk kegiatan salam penutup, itu guru mengingatkan siswa untuk membaca materi selanjutnya dan guru menutup pelajaran dengan salam dan doa. Kemudian untuk siswa, yaitu siswa menjawab salam dan juga ikut berdoa. Saya, Dinita Wijayaningrum, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi, LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik dan dapat juga meningkatkan aktivitas serta prestasi belajar peserta didik. LKPD yang kami buat ini berdasarkan kompetensi dasar KD 3.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta KD 4.6, yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Untuk LKPD yang kami buat ini ada judulnya, yaitu mengenai protista, kemudian ada beberapa komponen seperti mata pelajaran, kelas, nama siswa, materi pokok, dan alokasi waktu yang diperlukan. Kemudian ada beberapa bagian, yaitu meliputi tujuan, landasan teori, dan juga beberapa kegiatan. Untuk tujuannya sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi dan cara hidup dari spesies protista melalui kegiatan individu dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok, siswa mampu mencari contoh-contoh protista pada setiap kelompok atau jenisnya, serta menganalisis klasifikasi, ciri-ciri, dan peranannya dengan baik. Yang ketiga adalah
Siswa mampu menganalisis siklus hidup protista melalui kegiatan individu dengan baik. Nah, dari tujuan-tujuan tadi itu ada beberapa yang sudah sesuai dengan KD-nya seperti menganalisis ciri-cirinya dan peranannya. Kemudian ada juga kegiatan kelompok yang di sini akan membantu meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta dapat meningkatkan interaksi antara peserta didik dan juga peserta didik lainnya. Untuk landasan teorinya sendiri itu, di sini kami ada beberapa bagian seperti yang pertama itu ada pengertian protista secara umum, kemudian ada protista mirip jamur, ada protista mirip hewan, dan juga protista mirip tumbuhan. Nah, untuk pengertian protista secara umum ini, itu ada pengertiannya, kemudian ada ciri-ciri secara umumnya, kemudian dilanjutkan dengan protista mirip jamur. Di sini juga ada ciri-cirinya, kemudian ada pembagiannya lagi, yaitu dibagi menjadi 3, ada Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, ada Oomycota atau jamur air, ada Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Nah, untuk dalam pembagian-pembagian tersebut itu ada ciri-cirinya, kemudian ada struktur tubuhnya, ada siklus hidupnya atau siklus reproduksinya, kemudian ada habitatnya, dan juga ada beberapa contoh spesies dari beberapa kelompok. Untuk presentasi atau paparan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Reni Junianti akan meneruskan menjelaskan mengenai LKPD ini. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Di dalam protista mirip tumbuhan ini dijelaskan tentang alga secara umum dan juga tentang klasifikasinya berdasarkan pigmen dominannya, yaitu Chlorophyta atau ganggang hijau, Chrysophyta atau ganggang emas, Phaeophyta atau ganggang coklat, dan juga Rhodophyta atau ganggang merah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang protista mirip hewan atau protozoa. Nah, ini juga dijelaskan tentang ciri-ciri umum dan klasifikasinya berdasarkan alat geraknya, yaitu menjadi rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Kemudian di dalam LKPD ini juga ada kegiatan untuk peserta didik yang terdiri dari 2 kegiatan individu dan 1 kegiatan kelompok. Nah, pada kegiatan yang pertama di dalam LKPD ini yaitu kegiatan individu. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan jenis protista dari gambar yang sudah tersedia di dalam LKPD. Peserta didik diminta untuk mencari nama protista, klasifikasi, dan juga siklus hidupnya dari spesies protista di dalam gambar tersebut. Nah, kemudian kegiatan yang kedua ini adalah kegiatan kelompok. Perintahnya yaitu carilah contoh spesies pada masing-masing kelompok protista. Analisislah klasifikasi, ciri, dan peran dari masing-masing contoh spesies dengan format tabel seperti berikut ini. Jadi, peserta didik akan membentuk kelompok, kemudian mencari klasifikasi, ciri, dan juga peran dari spesies yang mereka temukan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan individu. Terdapat 2 siklus hidup dari protista yang sudah disajikan di dalam LKPD ini. Jadi peserta didik diminta untuk menjelaskan siklus hidup dari Plasmodium sp dan Myxomycota menggunakan bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, itulah penjelasan mengenai LKPD yang kelompok kami buat. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini saya, Rizky Maulana, akan memaparkan mengenai instrumen penilaian aspek pengetahuan pada mata pelajaran biologi untuk kelas 10 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.6.3, yaitu menentukan ciri-ciri umum protista, dan kompetensi dasar 3.6.4 mengklasifikasikan protozoa pada tingkat kelas. Untuk soal yang pertama, dengan indikator soal mengidentifikasi ciri-ciri umum protista,
soalnya adalah berikut dipaparkan ciri-ciri organisme, yaitu ada eukariotik, prokariotik, multiseluler, uniseluler, dinding sel mengandung peptida, glikan, dan umumnya makroskopis. Nah, berdasarkan ciri di atas, yang merupakan ciri dari protista adalah ada 5 pilihan ganda. Peserta didik nantinya memilih satu jawaban yang tepat mengenai ciri-ciri umum protista. Kemudian indikator soal yang kedua, menentukan kelompok protista pada tingkat pilum. Soalnya, seorang siswa mengamati air selokan dengan menggunakan mikroskop dan menemukan organisme mikroskopis yang memiliki alat gerak tanpa dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Nah, kemungkinan organisme tersebut termasuk dalam kelompok ada Archaebacteria, Eubacteria, Protozoa, protista mirip tumbuhan atau protista mirip jamur. Lanjut ke soal nomor 3 dengan indikator soalnya, yaitu disajikan beberapa ciri organisme. Peserta didik menentukan ciri yang dimiliki oleh protozoa. Nah, mirip-mirip dengan soal nomor 1, namun soal nomor 3 ini lebih ke ciri protozoa, sedangkan soal nomor 1 adalah ciri protista. Kita lanjut ke soal nomor 4 dengan indikator soal nomor 4 ini disajikan gambar beberapa anggota protozoa. Kemudian siswa atau peserta didik dapat menentukan anggota flagellata itu yang mana. Nah, nomor 4 nih disajikan 5 gambar, terus kemudian peserta didik memilih dari kelima gambar tersebut yang termasuk dalam kelompok flagellata adalah yang mana saja. Ada 5 pilihan ganda. Lanjut ke soal nomor 5. Indikatornya yaitu disajikan gambar salah satu anggota protozoa. Siswa dapat menentukan nama dan anggota dan kelompok protozoa tersebut pada tingkat kelas. Nah, ini gambar protozoa. Pilihannya adalah siswa harus menentukan itu gambar apa dan termasuk dalam kelas apa. Dari kelima pilihan ganda tersebut, siswa harus memilih salah satu jawaban yang tepat. Kemudian indikator soal nomor 6 mengenai ciri-ciri hewan protozoa atau protista mirip hewan atau protozoa. Nah, selanjutnya soal nomor 7 menentukan ciri umum yang dimiliki sporozoa. Soal nomor 8 menganalisa peran yang dipunyai oleh protozoa kelompok flagellata. Lanjut ke soal nomor 9. Indikatornya adalah menentukan alasan dari mengapa protozoa disebut sebagai protista mirip hewan. Soal yang terakhir, karena kelompok kami membuat 10 soal, disajikan tabel nama anggota protista dan peranannya. Kemudian siswa diharapkan dapat menentukan pasangannya tepat. Dari 10 soal tersebut, berikut rubrik penilaian pilihan ganda. Nah, di sini kami menyediakan kunci jawaban. Nanti ketika 10 jawaban benar, 1 jawaban dinilai 1 dan 10 jawaban maka mendapat nilai 10 dan dikali 10 mendapat nilai skor maksimal 100. Terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai instrumen penilaian. Sekian. Apa lah anjing?